Rayap tidak akan merusak besi. Besi dicat biar awet dan rapi. Salam kenal, saya Sheni dari MEC STIE YPBI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Sheni presentasikan studi kelayakan bisnis pengendali hama Indonesia. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis. Baik, mari kita mulai dari pendahuluan. Apa dasar pemikirannya dan mengapa harus pilih bisnis pengendali hama? Bisnis pengendali hama atau pest control adalah industri yang terus berkembang seiring dengan peningkatan kebutuhan manusia untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Berdasarkan perilaku manusia, konsumen membutuhkan solusi pengendalian hama untuk menjaga kenyamanan, kebersihan, dan kesehatan keluarga serta nilai properti mereka. Bisnis kami akan berfokus kepada pengendalian hama rayap, kecoa, semut, dan nyamuk. Bagaimana analisa SWOT dari bisnis pest control ini? Bisnis ini memiliki kekuatan, yaitu adanya permintaan yang tinggi karena peningkatan kesadaran akan kebersihan dan kesehatan. Bisnis ini juga sangat personal, bisa memberikan layanan khusus dan solusi terpersonalisasi untuk pelanggan. Bisnis pengendali hama ini mempunyai potensi untuk membentuk kemitraan dengan perusahaan kebersihan dan perawatan properti. Lokasinya ada di Jakarta, maka lokasi ini sangat dekat dengan tempat yang memiliki banyak properti dan infrastruktur yang sedang berkembang. Namun ada beberapa kelemahan dari bisnis ini, yaitu persaingan yang ketat dengan perusahaan pest control lainnya, dan bisnis ini memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus dalam pengendalian hama. Adanya juga tuntutan untuk mengikuti peraturan dan standar yang ketat dalam pemberantasan hama. Dan juga untuk memulai bisnis ini biaya awal yang tinggi untuk peralatan dan pelatihannya. Namun di sini peluang dari bisnis ini juga cukup besar, yaitu pertumbuhan pasar yang belum tergarap di daerah perkotaan dan perumahan baru. Adopsi teknologi canggih untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan. Juga didukung dari peningkatan regulasi pemerintah yang mendukung perkembangan dari industri pengendali hama. Ada juga penggunaan produk ramah lingkungan yang lebih aman dan lebih efektif. Ada beberapa ancaman terhadap bisnis pengendali hama ini, yaitu adanya perubahan peraturan dan standar industri yang lebih ketat, dan juga munculnya perusahaan-perusahaan pengendali hama baru yang menawarkan harga yang lebih rendah. Ada juga ancaman dari perubahan iklim yang berpotensi mempengaruhi perilaku dan pola hama. Ketergantungan pada bahan kimia yang memungkinkan memiliki dampak lingkungan dan kesehatan merupakan salah satu ancaman untuk bisnis ini. Bagaimana segmentasi pasar dari bisnis pengendali hama ini? Segmentasi dari bisnis pengendali hama ini bisa masuk ke pasar rumah tangga, yaitu keluarga yang tinggal di perumahan atau apartemen. Ada juga pasar dari komersial, yaitu pemilik bisnis seperti restoran, hotel, dan kantor yang membutuhkan pengendalian hama untuk menjaga reputasi dan kebersihan. Segmentasi pasar selanjutnya adalah segmentasi pasar industri, yaitu perusahaan besar yang membutuhkan pengendalian hama dalam skala besar, seperti pabrik, gedung, dan pertanian. Kita lihat untuk modal usaha bisnis pengendali hama ini. Yang pertama adalah investasi awal. Investasi awal meliputi peralatan pengendalian hama sebanyak 75 juta, untuk pelatihan dan sertifikasi sebesar 30 juta, biaya administrasi dan legal sebesar 15 juta, untuk kendaraan operasional seharga 105 juta. Maka total investasi awal untuk bisnis ini adalah 225 juta. Selain investasi awal, bisnis ini juga membutuhkan biaya operasional bulanan.
Biaya operasional bulanan meliputi gaji karyawan. Kami di sini mempekerjakan 4 orang dengan besar gaji per orangnya itu adalah 5 juta, maka total gaji karyawan yang kita keluarkan setiap bulannya adalah 20 juta. Untuk biaya operasional kendaraan sebesar 10 juta, untuk biaya pemeliharaan peralatan sebesar 2 juta, untuk bahan kimia dan persediaan sebesar 15 juta, biaya pemasaran dan promosi sebanyak 10 juta, maka total biaya operasional bulanan itu adalah 57 juta. Bagaimanakah potensi pendapatan, break-even analisis, dan perhitungan laba usaha? Untuk potensi pendapatan, kami mengestimasikan pendapatan kita akan berasumsi bahwa perusahaan melayani 50 klien per bulan dengan tarif rata-rata 2 juta per layanan. Maka pendapatan per bulannya diperkirakan sebesar 100 juta. Dengan pertumbuhan pasar yang stabil dan strategi pemasaran yang efektif, pendapatan tahunan diperkirakan mencapai 1 miliar 200 juta. Sehingga kita bisa tahu break even analisisnya. Untuk mencapai titik impas, total biaya operasional bulanan harus sama dengan total pendapatan. Maka titik impas adalah biaya operasional bulanan dibagi pendapatan per klien. Didapat dengan hasilnya 57 juta dibagi 2 juta, nilainya adalah 28,5. Perusahaan harus melayani minimal 29 klien per bulan dengan tarif rata-rata 2 juta per layanan supaya bertemu dengan break even poinnya. Mari kita simak perhitungan laba usahanya. Dari data-data di atas, maka diketahui bahwa pendapatan usaha per tahun adalah 1 miliar 200 juta. Untuk pengeluaran rutin bulanannya sebanyak 57 juta dikali 12 bulan, maka setiap bulannya perusahaan ini mengeluarkan biaya 684 juta. Sedangkan untuk biaya-biaya penyusutan ini meliputi penyusutan alat-alat, penyusutan pelatihan dan sertifikasi, biaya administrasi dan legal, dan untuk kendaraan, maka total pengeluaran bulanan dan biaya penyusutan itu adalah 717 juta per tahun. Maka didapat proyeksi keuntungan tahunannya sebesar 483 juta. Bagaimanakah strategi perusahaan ini untuk memenangkan pasar? Yang pertama, perusahaan ini akan mengedepankan penawaran layanan berkualitas tinggi. Pastikan perusahaan menyediakan layanan pengendalian hama yang efektif dan ramah lingkungan dengan menggunakan teknologi terbaru dan bahan kimia yang aman. Ini akan menjadi satu keunggulan dari bisnis kami. Kami juga akan menawarkan harga yang kompetitif. Kami akan tetapkan harga yang kompetitif untuk layanan yang ditawarkan dengan mempertimbangkan biaya operasional dan margin keuntungan yang wajar. Nah, mulai dari yang namanya customer service, petugas di lapangan, dan untuk pasca layanan, kami akan memberikan pelayanan pelanggan yang istimewa. Kami akan memberikan dukungan dan layanan pelanggan yang responsif dan ramah untuk membangun reputasi yang baik dan mempromosikan bisnis melalui mulut ke mulut. Diharapkan ini akan menambah customer selanjutnya. Nah, untuk promosi dan pemasaran yang efektif, kami akan menggunakan strategi pemasaran digital dalam bentuk SEO dan SEM. Ada yang berbayar dan organik. Dan tradisional juga tetap kami akan lakukan untuk menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk media sosial seperti Facebook dan IG. Kami juga akan membuat iklan di media cetak dan promosi secara langsung. Selanjutnya untuk strategi untuk memenangkan pasar, kami akan fokus pada segmen pasar yang tepat. Sesuaikan strategi pemasaran dan penawaran pelayanan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing segmen pasar yang telah diidentifikasikan. Kami juga akan membuka kemitraan strategis, bentuk kemitraan dengan perusahaan kebersihan, perawatan properti, dan kontraktor bangunan untuk memperluas jangkauan pasar dan mendapatkan pelanggan baru.
Tenaga-tenaga ahli kami akan dibekali dengan pelatihan dan pengembangan karyawan. Perusahaan kami akan menginvestasikan dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk memastikan bahwa mereka memiliki keahlian yang diperlukan untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Dan yang terakhir, ini tak kalah pentingnya dan sangat penting menurut kami, yaitu adanya monitoring dan evaluasi kinerja. Secara berkala, evaluasi kinerja bisnis dan identifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, sebagai penutup, kami dari perusahaan pengendali hama Indonesia sangat optimis dengan masa depan bisnis ini. Selain dari pangsa pasar yang akan semakin luas, seiring bertambahnya populasi manusia dan perkembangan pembangunan, bisnis ini juga menjanjikan keuntungan yang menggiurkan setiap tahunnya. Maka, bisnis pengendali hama ini layak kami jalankan dan bisa maju dan berkembang. Demikian presentasi dari saya. Saya Sheni mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.